Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rus. Waalaikumsalam, Bu Sukma. Gimana, Bu? Dengar-dengar Pak Rus hari ini mau melakukan coaching dengan Ibu Sukamsi. Oh iya, Bu, benar sekali. Hari ini saya ada janji dengan Ibu Sukamsi ini mau melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya ingin minta waktunya sebentar ya, Pak Rus. Oh iya, Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal sebelum Pak Ruswanto melakukan coaching dengan Ibu Sukamsi. Kira-kira untuk rubrik penilaian sudah Bapak sediakan? Oh, sudah ini, Bu. Saya siapkan rubrik penilaiannya. Oh iya. Nah, kemudian kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching ini? Oh iya, baik, Bu. Untuk coaching hari ini saya coba akan mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kehadiran penuh. Saat nanti saya akan bersama Bu Sukamsi ini, kemudian saya akan berusaha mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi Ibu Sukamsi ya. Yang ketiga, nanti saya akan coba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Sukamsi. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, baiklah Pak Ros. Kira-kira seperti itu ya, ada 3 kompetensi. Nah, dari 3 kompetensi itu tadi, bagian mana sih yang secara spesifik nanti yang ingin Pak Ros observasi? Oh, baik, Bu. Untuk yang mau saya observasi ini, Bu, saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif. Jadi nanti ketika Bu Sukamsi menceritakan masalah yang sedang dihadapinya berkaitan dengan muridnya itu, akan saya dengarkan secara aktif sesama biar kita fokus terhadap masalah yang sedang dihadapi. Oh, baiklah. Jadi terus kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa sih yang Bapak inginkan? Berkaitan dengan indikator itu, Bu, saya berharap nanti setelah adanya coaching ini Bu Sukamsi mampu mendapatkan solusi yang terbaik tentang permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian bisa menjadi sarana curhat sharing dengan Bu Sukamsi yang akhirnya nanti kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah Pak Ros, untuk sesi pra supervisinya dan atau sesi pra observasinya kira-kira saya sudah mendapatkan gambaran dan monggo dilanjutkan sesi coachingnya bersama Ibu Sukamsi. Terima kasih, Bu Sukma. Baik. Assalamualaikum Pak Ros. Waalaikumsalam, Bu Sukamsi. Bisa mengganggu waktunya Pak Ros? Oh, boleh, Bu, nggak apa-apa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit masalah Pak Ros. Oke. Karena dalam beberapa akhir minggu-minggu ini saya dapat laporan dari guru-guru lain. Jadi itu masalah bagi saya menceritakan tentang ada murid saya yang tidak bisa menulis dan membaca. Jadi dalam proses pembelajaran itu kayaknya agak sulit diterima gitu Pak Ros. Iya. Bu Sukamsi, gimana ya awal terjadinya gitu, cerita awalnya kayak mana? Pada saat pembelajaran kayaknya ini ada laporan dari guru, kebetulan saya wali ya Pak Rusya, ada laporan dari guru katanya murid saya si Alan ini nggak bisa membaca dan nulis, jadi waktu melaksanakan KBM pembelajaran di kelas sangat sulit gitu ya. dalam mengikutinya. Kalau dari Bu Sukamsi sendiri solusi terbaiknya gimana ya kalau untuk si Alan ini? Gini Bu Sukamsi, dari yang Ibu ceritakan tadi, menurut Bu Sukamsi sebenarnya ini kayak mana ceritanya? Saya sih belum mendalami terlalu serius tentang si Alan ini, tapi karena pada saat pembelajaran saya dengan Alan ini dia dapat gitu waktu dengan saya tidak terlalu itu, karena saya selalu menggunakan media audio bukan menulis, tapi audio dengan melihat mengamati mungkin anak ini bisa menyampaikan apa yang diminta gitu. Oh gitu ya. Ibu Sukamsi sendiri apa rencana ke depan untuk masalah Alan ini? Saya ini sih berencana ingin
pertama saya memanggil Alan dulu. Hmm. Saya ajak bicara dari hati ke hati. Oke. Selama sekali atau 2 kali, kalau tidak ada perubahan, saya berencana akan manggil orang tuanya. Dan saya panggil orang tua Alan, kemudian saya berencana lapor kepada BK. Iya. Setelah itu bekerja sama dengan kepala sekolah. Oke, Bu. Gini ya Bu ya, apa yang Ibu sampaikan tadi itu menurut saya sudah bagus. Mungkin nanti Bu Sukamsi tinggal membuat komitmen dengan Alan. Nah, komitmen itu yang seperti apa nanti kira-kira mau Ibu rencanakan? Itu saya itu kemarin sempat berbicara sih dengan si Alan ini. Saya bilang, kalau kamu nggak mau merubah, nggak mau belajar lebih lanjut lagi, kamu itu nanti bisa tinggal kelas. Itu gimana itu kalau kamu seandainya kamu tinggal kelas? Soalnya saya amati, saya cerita dengan saya cari saya cari informasi dari guru-guru sebelumnya sebelum dia masuk SMA ini. Katanya memang anaknya seperti itu. Anak itu nggak bisa naik karena dia rajin sekolah, karena ada nilai kasihan, plus itu aja. Kalau masalah nilai konsep memang dia memang sama sekali nggak bisa, kan terbentur kepada umur. Jadi 2 tahun saya dengar dari SD, dari SMP itu dia itu naiknya seperti itu gitu, nggak bisa diambil dari nilai kalau dia bisa membaca dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Itu gimana Pak? Ya Bu, itu yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah bagus ya. Mungkin Ibu butuh dukungan enggak dari teman sejawat atau guru BK untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Iya, saya sangat perlu sekali dukungan dari mereka, karena saling kita berkolaborasi dengan BK, dengan Mapel, dan dengan orang tuanya, dan apalagi dengan kepala sekolah. Mungkin masalah ini mungkin akan terselesaikan gitu. Sudah pernah Bu mungkin cerita dengan guru BK? Nah itulah Pak Rus yang saya pikirkan sekarang. Rencana saya akan bekerja sama, akan memanggil mungkin dalam minggu-minggu ini lah Pak Rus ya. Rencana saya akan berbicara dengan guru BK dan kepala sekolah. Ya Bu. Gini Bu, berkaitan tadi katanya Ibu menggunakan media apa tadi Bu? Pembelajarannya? Pengamatan. Oh, pengamatan. Melalui audio. Melalui audio ya Bu ya. Kira-kira ketika menggunakan media tersebut tidak berhasil mendapatkan respon dari Mas Alan ini, Ibu kira-kira mau membuat media lain nggak yang untuk memancing Mas Alan ini untuk tetap mau belajar gitu kan? Saya sih pernah mengamati, karena dia tidak bisa membaca dan menulis ini, saya buat media. Saya buat, dia kan bisa nengok HP ya. Kita gitu. buatkan linknya pakai HP, dia bacakan dari apa yang kamu lihat, coba kamu laporkan. Nah seperti itu. Jadi dia melaporkan apa yang dia lihat dari apa yang kita kasih link di HP tadi tentang pelajaran kita. Maksudnya bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk warnanya, bagaimana apanya, semua lah yang ada di HP itu suruh dilaporkan. Mungkin saya dapat menilainya dari situ, karena dia kan tidak bisa melihat, bukan tidak bisa melihat, dia tidak bisa membaca, karena dia katanya kan huruf itu pun masih ini ya kan, tidak bisa menyambung. Jadi saya kalau hanya dari pengamatan audio dengan mata, mungkin dia bisa melaporkan, dia bisa menyampaikan apa yang dia dapat gitu. Oke, gitu ya Bu ya. Kan sudah Ibu tadi ceritakan tentang media-media tadi itu. Bagaimana dengan hasil belajar Alan? Apakah ada perubahan Bu? Andai kata ini sudah diterapkan atau? Sekali Pak, Oke. Bagaimana Bu hasilnya? Sekali, alhamdulillah bisa. Tapi kalau untuk mata pelajaran yang lain saya belum tahu gimana kelanjutannya. Gitu. Oke. Jadi itulah Bu ya, pentingnya media pembelajaran di sekolah itu ya bisa mengubah pandangan dari murid ya, yang tadinya murid itu kurang aktif, akhirnya bisa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bercerita hari ini? Alhamdulillah Pak Rus, syukurlah saya ini merasa lega karena ada kawan curhat saya jadi agak perasaan saya agak sedikit enak gitulah, karena selama ini perasaan saya
terus saya terpikiran tuh Pak Rus ya, sampai-sampai terbawa tidur, termimpi-mimpi Terbawa tidur. bagaimana saya ini mau ngadepin si Alan ini kayak gitu. Ternyata alhamdulillah sudah ada. Oke, saya boleh tahu nggak Bu, apa sih yang membuat Ibu tidak nyaman gitu mungkin? Ya karena saya merasa guru mata pelajaran menanyakan kepada saya, kok si Alan ini nggak dipanggil, nggak dia, padahal sudah saya panggil, tapi memang dasar anaknya aja yang seperti itu. Makanya maksud saya ini carilah media yang lain masuk saya gitu, agar anak ini bisa dalam mengikuti pembelajaran, jangan anak ini didiemin aja gitu. Jadi saya pun kepikiran, saya merasa saya ini nggak nyaman gitu dengan guru-guru yang lain. Jadi Ibu merasa tidak nyaman ya, takut nggak enak lah ya Iya. dengan guru lain. Tapi setelah Ibu bercerita hari ini, semoga menjadi nyaman. Kedepannya pun Alan ada perubahan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Iya. Demikian ya Bu ya. Syukurlah Pak Rus, saya merasa tenang, perasaan saya merasa enakan karena saya sudah dapat solusinya ya Pak Rus ya. Dan kemudian insya Allah saya akan melaksanakan rencana kedepannya bagaimana apabila si Alan belum bisa mengikuti mata pelajaran yang lain, saya akan berkolaborasi dengan BK, dengan kepala sekolah dan dengan guru yang lain. Terima kasih ya Pak Rus ya sudah mendengarkan curhatan saya. Mungkin saya senang lah ada curhatan saya. Terima kasih ya Pak Rus ya. Oke Bu, sama-sama Bu. Saya mohon pamit dan saya permisi Pak Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu, Sukamsi. Alhamdulillah sudah kita laksanakan proses coaching tadi ya Pak Ruswanto. Oke, ya Bu. Gimana kira-kira pada saat melakukan proses coaching itu tadi, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan apa yang sudah Bapak inginkan? Oke, indikator yang ingin saya tadi kan saya berkaitan dengan Mendengarkan aktif, ya. mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Jadi saya mendengarkan masalah yang diajukan Bu Sukamsi ini, kemudian secara aktif saya mendengarkan permasalahan apa yang sedang dihadapi, kemudian saya fokus terhadap masalah yang ternyata masalah itu tentang muridnya di kelas dan bagaimana mencari solusi yang terbaik ke depannya, seperti itu. Oh ya, sudah luar biasa sekali ya Pak Ruswanto pada saat proses coaching tadi. Di sini saya juga sedikit memberikan catatan kepada Pak Ruswanto ya tadi kan Bu Sukamsi sudah memberikan rencana beliau tentang Alan karena tidak bisa menulis dan membaca pada saat proses pembelajaran dan itu juga dikeluhkan oleh guru lain. Tapi pada saat tahapan rencana aksi nyata, Pak Ruswanto kurang memberikan brainstorming kepada Ibu Sukamsi terkait dengan ukuran keberhasilan dan jangka waktunya pada rencana aksi nyata yang Ibu Sukamsi paparkan tadi. Seperti itu kira-kira ya Pak Rus. Nanti boleh ditanyakan kembali dengan Ibu Sukamsi kira-kira ukuran keberhasilannya menggunakan media link tadi ya Pak Rus ya. Nanti kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa, mungkin sudah ada menampakkan hasil pada saat satu kali saya mencobanya itu, seperti itu ya Pak Ruswanto ya. Terus kemudian kira-kira berdasarkan hasil Bapak melakukan coaching itu tadi, kompetensi apa lagi yang ingin sekali Pak Ruswanto kembangkan? Baik Bu, mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot ya, mungkin biar agar lebih mendalami lagi permasalahan yang sedang dihadapi Bu Sukamsi ini. Dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini, saya berharap nantinya muncullah ide-ide, gagasan ataupun solusi terbaik untuk pembelajaran di kelas Ibu Sukamsi ini. Oke, begitu ya Pak Ruswanto kira-kira. Terima kasih Pak Ruswanto untuk waktunya dan untuk kegiatan coaching hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sukma.